Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fadzakkir innama anta mudzakkir al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba al-hadits. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimatus syukri yang membuka dan mengawali khutbah Jumat kita hari ini. Bentuk selain mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga bentuk tasyakur, rasa syukur kita kehadirat Allah, bisa kembali menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita semua, melaksanakan ibadah salat Jumat. Dan kita senantiasa memohon berdoa kehadirat Allah agar ibadah-ibadah ini termasuk ibadah Jumat hari ini menjadi amalan mutaqabbalan. Salawat dan salam juga semoga tercurah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai kepada mukhrijul hadis, guru-guru kita semua. Karena lewat mereka lah kita senantiasa ada dalam petunjuk. Qala Rasul yang sekian abad lamanya kita tidak sejaman, sampai hari ini kita masih bisa membacanya, ya, memaknainya, memahaminya dan mengamalkannya. Sekali lagi adalah ini merupakan jariah dari mereka, hingga kita sampai hari ini dapat terus dibimbing dan diarahkan dengan petunjuk-petunjuknya. Sedang Jumat yang dimuliakan Allah, pada ayat yang tadi dibacakan di muqaddimah dari surah Al-Ghasyiyah ayat 21, Allah Ta'ala berfirman, fadzakir, berilah peringatan, innama anta mudzakir, karena kamu hanyalah sebagai seorang yang memberi peringatan. Ayat ini khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo beri peringatan olehmu. Cuma di dalam ayat itu tidak diterangkan siapa objek yang mesti diberi peringatan tadi. Maf'ul bihnya, objeknya tidak disebutkan. Dalam kaidah usul, hadful ma'mul tufidul am. Kalau dibuang maf'ulnya, maka itu menunjukkan umum. Tidak diterangkan fadzakir fulanan wa fulanan, tidak demikian. Berilah olehmu peringatan si A, si B, si C, tidak disebutkan siapa yang mesti diberi peringatan. Oleh karena itulah para ulama dalam kitab tafsir mereka, wa tadzkiru amun, memberi peringatan di sini menunjukkan am. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'anna rasula bu'isa ilan nasi kafah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada seluruh manusia. Ayat-ayat lain banyak menjelaskan tentang bagaimana diri seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-A'raf ayat 158 juga dinyatakan, qul ya ayyuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian jami'an seluruhnya. Dari mulai Nabi Muhammad diutus
sampai kepada hari akhir nanti, itu tugas Rasulullah atau agama yang mesti kita miliki dan kita imani adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Saba juga ada ayat 28. Sama mananya. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Dan kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali kepada seluruh manusia. Dari manapun, dimanapun adanya sekarang umat, tinggalnya dimanapun, maka harus ada dakwah yang sampai kepada mereka. Dan bisa dikatakan, kata para ulama dalam kitab tafsir, bahwa seluruh manusia dari mulai Nabi Muhammad diutus sampai akhirat nanti, itu disebut umat Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka membagi dua. Umat Nabi itu ada yang namanya ummatud dakwah. Ada lagi yang satu lagi ummatul ijabah. Ummatul dakwah adalah mereka yang berhak mendapatkan dakwah, ajakan untuk diperkenalkan Islam kepada mereka, seluruh manusia. Kalaupun ada satu tempat yang terpencil, maka Islam atau dakwah harus sampai kepada mereka. Dan umat Nabi Muhammad itu umat yang teramat banyak, karena dari mulai Nabi diutus sampai hari akhir itu dikategorikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi ummatul ijabah. Kalau ummatul ijabah adalah kita, kaum mukminin mukminat yang telah memeluk, memegang, mengambil, menerima, mengamalkan, mengimani apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita semua disebut ummatul ijabah. Jadi ummatul dakwah seluruh manusia, orang Yahudi, orang Nasrani, Konghucu, agama manapun, itu mereka bisa dikatakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang mereka itu mesti mendapatkan dakwah, mesti mendapatkan ajakan, mesti sampai kepada mereka risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 153 hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasroniyun thumma yamutu walam yu'min bima billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi yang diri Muhammad ada pada kekuasaannya, yaitu demi Allah. Nabi mengatakan, memulai redaksi dengan mengucapkan demi Allah. La yasma'u bi ahadun min hadil ummah. Tidak ada yang mendengar aku dari umat ini. Jadi siapa saja orang yang telah mendengar aku, adanya Rasul terakhir, adanya Muhammad, adanya Al-Quran, Yahudiyun atau Nasroniun, apakah dia seorang Yahudi ataukah dia seorang Nasrani, thumma yamutu, lalu dia mati, walam yu'min, dan dia tidak beriman. Padahal kata Nabi, siapapun dari umat ini, mau Yahudi, mau Nasrani, yang pernah mendengar aku, tapi dia meninggal dalam kondisi tidak beriman, billadzi ursiltu bihi, kepada sesuatu yang aku bawa dengannya, yang aku diutus dengannya, illa, kecuali kana min ashabin nar, dia akan termasuk penghuni neraka. Itu Rasul menjamin. Makanya di dalam hadis riwayat Muslim, dalam kitab Sahih Muslimnya, itu judul yang tertulis di atasnya adalah Babu Wujubil Iman birisalatin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ila jami'in nas wa naskhil milal bimillati. Bab wajibnya beriman kepada risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada seluruh manusia. Wa naskhil milal, dan Nabi Muhammad itu adalah yang menghapus seluruh agama, bimillatihi, dengan agamanya. Sampai Nabi bilang, siapapun dari umat ini, umat mana? Umat dakwah, seluruh umat yang hadir di muka bumi ketika Nabi diutus hingga hari akhir, mereka dengar nama aku, tahu bahwa ada Rasulku,
Rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau itu Yahudi ataupun Nasrani. Lalu mereka mati tidak beriman kepada apa yang aku bawa, maka dia mati dan nanti pada hari kiamat dia termasuk min ashabin nar. Para ulama ahli syarah hadis mengatakan, ini orang Yahudi dan Nasrani. Mereka kan termasuk ahlul kitab. Mereka mendapatkan kitab samawi, mendapatkan kitab dari Allah kepada mereka, Tauratnya, Injilnya. Yang sebetulnya dengan ajaran dan apa yang ada dalam Taurat dan Injil, kalau mereka mengikutinya, mereka akan mendapat keselamatan. Tapi ketika Rasul terakhir diutus, Rasul bilang, siapapun yang mendengar nama aku, mau itu Yahudi ataupun Nasrani, lalu dia tidak beriman kepada apa aku bawa, lalu dia mati, maka dia akan termasuk min ahlin nar. Berarti agama Nabi Muhammad, agama Islam adalah agama penghapus. Tidak boleh ada lagi syariat yang lain selain syariat terakhir. Dan inilah pula yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis riwayat Muslim, bahwa aku telah diberikan keutamaan daripada nabi-nabi yang lain. Fudiltu alal anbiya bisittin. Bahwa aku telah diberi keutamaan dari para nabi yang lainnya dengan 6 perkara. Di antara yang 6, yang kedua terakhirnya kita ambil. Yang kedua terakhir dari menit adalah wa ursiltu ilal khalqi kafah. Aku ini diutus kepada seluruh makhluk. Beda dengan nabi-nabi yang lainnya. Aku ini beda. Keutamaanku, aku diutus kepada seluruh makhluk. Dan yang keenamnya disebutkan di situ, wa khutima biyan nabiyun. Dan seluruh para nabi diutus dengan aku. Aku ini adalah nabi terakhir, penutup seluruh para nabi. Aku nabi yang diutus kepada seluruh manusia, dan aku adalah penutup para nabi. Makanya wajar kalau orang Yahudi Nasrani saja tidak beriman kepada Nabi Muhammad, adalah mereka min ashabin nar. Apalagi kata para ulama, mereka adalah yang menganut agama bukan dan tidak punya kitab samawi. Ya kan, kita di negeri kita ataupun di dunia ini banyak keyakinan, banyak nama agama ya, tentang ismu-ismu keyakinan-keyakinan. Yahudi Nasrani saja kalau dia dengar nama Nabi Muhammad tapi tidak iman kepada apa yang dibawa, tidak ikut, lalu mati, ashabin nar. Padahal Yahudi dan Nasrani punya kitab dari Allah. Apalagi mereka yang tidak punya kitab dari Allah, lalu dengar nama Nabi Muhammad SAW, itu masalahnya. Berbeda dengan orang yang tidak mendengar, tidak sampai kepada mereka tentang Nabi Muhammad, tentang ajaran Islam, ya, tentang Al-Quran, ke pelosok-pelosok nan jauh di sana. Nah, di sini para ulama banyak berbeda pendapat. Di antara mereka inilah, mereka tidak akan ada dapat taklid. Karena di dalam keterangan yang lain, Allah Ta'ala telah menyampaikan dalam firman-Nya, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Dan kami tidak akan pernah mengadab ya siapapun kecuali diutus kepada mereka seorang rasul. Jadi kalau rasul kepada mereka diutus, tahu, lalu mereka tidak menerima, baru mereka diadab. Nah, orang-orang yang tidak pernah sampai risalah rasul, tidak pernah dengar namanya, tidak pernah tahu agamanya, lalu mereka sangat terpencil jauh di sana, dan mereka tidak mendapatkan risalah Rasulullah SAW. Walaupun saya lihat di situ banyak pendapat, diantaranya mereka mengatakan ini diantaranya termasuk kepada ayat bahwa tidak akan ada azab bagi siapapun yang memang tidak akan ada rasul atau tidak pernah diutus rasul kepada mereka. Karena Allah hanya akan mengadab orang-orang, umat-umat yang aku diutus, tahu nama aku, lalu mereka tidak beriman kepadaku, walaupun Yahudi dan Nasrani, mereka itu termasuk min ashabin nar. Dengan demikian, berarti Yahudi dan Nasrani itu termasuk umat Nabi Muhammad SAW, dan seluruh orang di muka bumi ini dengan agama apapun yang mereka yakini, maka mereka itu adalah tetap disebutnya umat Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad diutus bukan hanya kepada kaumnya, tapi kepada seluruh manusia, dari mulai zamannya waktu itu Rasul masih hidup sampai nanti akhir zaman, sampai nanti terjadi hari kiamat.
maka ajaran yang berlaku, ajaran akhir zaman yang la nabiyya ba'da, tidak akan ada nabi yang baru lagi, yang membawa syariat baru lagi. Ini adalah nabi terakhir. Aku diberi keutamaan diantaranya. Akulah penutup para nabi dan tidak ada nabi lagi setelahku. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi dhamina sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan salihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, khutbah kedua melanjutkan khutbah yang pertama. Dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari melalui sahabat yang sama Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Seluruh umatku dijamin pasti akan masuk surga. Nah, ini kembali lagi kepada yang tadi, umat yang mana? Apakah umat dakwah atau umatul ijabah? Kalau umatul dakwah berarti seluruh umat dari mulai Nabi diutus hingga akhir zaman itu umat dakwah. Nabi menjamin seluruh umatku pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Itu bahasa sangat indah, bahasa sangat sopan. Kecuali yang tidak mau. Dan kalau sudah tidak mau, la ikroha, tidak ada paksaan. Nabi hanya sebagai mudzakir, hanya pemberi peringatan. Adapun urusan iman tidak bagaimana orang, urusan Allah. Tugas Rasul hanya balag, menyampaikan. Bagaimana orang menerima atau tidak, urusan mereka sendiri. Tidak ada paksaan dalam agama. Makanya dalam hadisnya seluruh umatku akan masuk surga. Kenapa Rasul menjamin begitu? Karena aku diutus kepada seluruh manusia. Aku bawa petunjuk keselamatan kepada mereka. Aku diberikan kitab yang akan membawa menjadi penerang jalan mereka, agar mereka sampai kepada keselamatan mereka. Nabi menjamin. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sampai sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau itu wahai Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, mereka lah yang akan masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang maksiat kepadaku, faqad aba, dialah yang tidak mau. Para ulama membagi dua, karena umat itu ada dua. Pertama umat dakwah. Seluruh umat dakwah, seluruh manusia di muka bumi ini sampai hari akhir dijamin oleh Nabi pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Itulah Yahudi, Nasrani, dan agama-agama yang bukan agama samawi. Kalau mereka tidak ikut kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, itu mereka orang yang aba. Yang dinyatakan dalam hadis barusan, Yahudi, Nasrani, dengar nama aku tapi tidak iman kepadaku, mati dia menjadi ashabun nar. Kenapa? Dan dia disebut aba. Kenapa dia tidak masuk surga? Dia orang yang tidak mau. Jadi ajaran-ajaran apapun agama di muka bumi sekarang, itu seluruhnya umat Nabi Muhammad. Dan mereka termasuk orang-orang yang aba, yang tidak mau. Kalau tidak mau, kita tidak boleh memaksanya. Silakan urusan mereka. Yang kedua, seluruh umatku akan masuk surga. Umatul ijabah. Ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Seluruh umat Nabi Muhammad akan masuk surga juga. Kecuali man aba, yang tidak mau. Siapa mereka yang tidak mau? Kata para ulama, mereka adalah orang-orang yang maksiat. Kan banyak di kaum muslimin muslimat yang KTP-nya muslim, mukmin, tapi dia berbuat kemaksiatan. Nabi menjamin seluruh umatku yang beragama Islam pasti akan masuk surga, kecuali yang tidak mau. Mereka adalah orang-orang yang maksiat. Tetapi ada tanda kutip. Kalau umat dakwah mah yang tidak mau itu adalah orang kafir, Yahudi, Nasrani, dan yang lainnya. Dan kalau mereka masuk neraka, ashab, mereka akan menjadi sohibun nar, yang tidak akan pernah keluar lagi dalam neraka. Abadi kholidina fiha abada. Tapi kalau umat Nabi Muhammad yang muslim ini, kalau mereka berbuat maksiat dan kemaksiatannya melebihi daripada ketaatannya, maka fa ummuhu hawiyah. Kan dalam Quran gitu. Kalau sakulat mawazinu, timbangan amal baiknya berat,
fahuwa fi 'isyatin radiyah, maka mereka ada dalam kehidupan yang ridhoi, dalam surga. Tapi wa amma man khaffat mawazinu, timbangannya itu rendah, ringan, terlalu berat buruknya daripada baiknya, fa ummuhu hawiyah, mereka tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma adraka ma hiya, tahu kalian apa itu hawiyah? Narun hamiyah, dia adalah api yang sangat panas. Tetapi para ulama menggaris bawah, siapapun orang muslim yang bermaksiat, kalaupun dia masuk dalam neraka tidak akan abadi. Dalam hadis Bukhari Rasul mengatakan, ini adalah Allah yang berfirman nanti pada hari akhir, akhriju minan nar, keluarkanlah dari neraka. Ini kalimat ini diucapkan ketika ahli surga telah masuk surga, ahli neraka telah masuk neraka. Summa, kemudian Allah berfirman. Dengan kata-kata summa ada jarak ketika masuk nerakanya mereka dengan firman Allah itu. Allah berfirman, akhriju, keluarkanlah oleh kalian dari neraka siapa? Man kana fi qalbihi, siapapun orang yang dalam hatinya mithqalu habbatin min khardalin min iman, siapapun orang yang di hatinya ada iman walaupun hanya sebesar biji sawi. Makanya orang-orang yang muslim kalau dia maksiat, mukmin satu saat akan keluar daripada neraka itu. Cuma dalam hadisnya qadis waddat, sungguh sudah sangat hitam sekali. Jadi umat Nabi Muhammad itu ada dua, umatul dakwah dan umatul ijabah. Rasul mengatakan seluruh umatku akan masuk surga, baik umatul dakwah ataupun umatul ijabah. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau untuk umatul dakwah adalah mereka orang-orang kafir. Yang tidak mau dari umatul ijabah, umat Nabi Muhammad adalah mereka orang-orang yang maksiat. Orang-orang kafir kholidina fiha abadan. Orang-orang muslim yang bermaksiat dan maksiatnya lebih besar, mereka akan masuk dalam neraka, tapi dengan janji yang Allah telah sampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan keluar lagi. Cuma kita tidak tahu berapa lama mereka akan di sana dengan kata-kata summa itu. Yang jelas bi'adlillah, mereka semua akan mendapatkan keadilan dari Allah berdasarkan apa yang telah mereka lakukan. Inilah mudah-mudahan kita semua telah termasuk umat dakwah, karena kita memang hidup di akhir zaman umat Nabi, dan kita pun termasuk umat ijabah. Jadilah kita orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita termasuk orang-orang min ahlil jannah, bukan min ahlin nar, naudzubillah. Dan yang sekarang terjadi pun perang di sana di Gaza, mereka semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada yang ikut kepada Nabi Muhammad, ada yang aba, yang tidak mau. Yang tidak mau itulah termasuk mereka orang-orang yang tidak akan mendapatkan keselamatan nanti pada hari kiamat. Inilah yang disampaikan dalam surah Al-Ghasyiyah, bahwa fadzakir, berilah peringatan olehmu Muhammad. Siapa mereka? Umatmu dari mulai kamu diutus sampai akhir zaman. Innama anta mudzakir, karena kamu adalah sebagai seorang pemberi peringatan. Insyaallah mudah-mudahan yang disampaikan ini menjadi bahan untuk kita renungkan bersama. Kita semua umat Nabi Muhammad, umat dakwah dan termasuk umat ijabah. Mari kita telusuri kembali jejak-jejak Rasulullah dari sabda-sabdanya, dan kita ikuti seluruh petunjuknya, dan kalau bisa kita sebarkan kembali kepada siapapun orang yang ada di muka bumi ini. Karena Rasul sudah tidak ada, yang akan memegang dan mengemban amanah ini adalah kita sebagai umatnya, yang harus mengajak juga kepada orang-orang yang ada di muka bumi ini, tentu saja seukuran dengan kemampuan kita masing-masing. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.